Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah datang lagi ke sini. Bersama Rida, kali ini kita akan membahas kisah-kisah dalam Al-Quran yang pastinya penuh hikmah dan pelajaran. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih, bahwa apa yang akan aku sampaikan bersumber dari buku Sahih Qasasil Quran karya Syekh Hamid Ahmad At-Thorir yang dialihbahasakan oleh Umar Mujtahid LC dengan judul bahasa Indonesianya yaitu Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penciptaan alam semesta. Dinukil dari buku Sahih Qasasil Quran, Rasulullah SAW bersabda, Allah ada, sementara tidak ada sesuatu apapun selainnya. Arasy-Nya berada di atas air. Allah menulis segala sesuatu di dalam Az-Zikr atau Al-Lauhul Mahfuz, dan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3190. Nah teman-teman, dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwa saat itu semua hanya berupa alam raya yang kosong, angkasa yang hampa. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tanpa cahaya, tanpa kegelapan, tanpa siang, tanpa malam. Hanya ada Allah dengan segala kekuasaannya yang kemudian berkehendak menciptakan semua itu. Allah yang maha berbuat apapun yang Dia kehendaki, karena kehendaknya hanya berjarak antara huruf kaf dan nun. Kun, jadilah. Nah teman-teman, adapun tentang apa sih makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Memang terdapat beberapa pendapat tentang hal tersebut. Tetapi mari kita kerucutkan pembahasan kali ini kepada apa yang dijelaskan dalam buku Sahih Qasasil Quran. Dalam buku dijelaskan bahwa Allah yang maha pemurah bersemayam di atas arasy. Makhluk yang Dia ciptakan adalah pena. Kemudian Dia berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena menulis segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Di dalam buku Sahih Qasasil Quran juga dijelaskan bahwa Allah memberitahu informasi yang sangat penting, yaitu tentang betapa besarnya arasy Allah. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu kursinya meliputi langit dan bumi. Rasulullah juga berpendapat tentang hal ini. Dia bersabda bahwa aku diizinkan untuk menuturkan salah satu dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arasy. Jarak antara kedua telinga dan pundaknya yaitu setara dengan perjalanan 700 tahun. Bayangin teman-teman, berapa lamanya 700 tahun yang memang gak masuk di akal kalau dipikir oleh logika manusia. Dan dengan kekuasaan Allah itulah kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada mulanya langit dan bumi ini menyatu loh. Lalu Allah pisahkan. Pertama-tama Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit. Setelah itu Allah menghamparkan bumi menjadi hamparan yang memberikan banyak manfaat seperti tumbuhnya tanaman, air, dan Allah juga membentangkan bumi menjadi seperti hewan tunggangan yang patuh terhadap orang yang menungganginya. Allah juga menjadikan bumi menjadi tempat yang tentram, damai, tidak bergoyang, dan tidak mengguncangkan orang yang berjalan di atasnya. Kemudian Allah menghapus tanda malam dengan datangnya siang. Allah juga yang mengatur tempat terbitnya bintang, hingga bintang-bintang itu menemukan tempat menetapnya sendiri. Nah teman-teman, melalui penciptaan langit dan bumi ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa besar dan agungnya kekuasaan Allah. Sesuai dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Seruan Al-Quran ini menjadi puncak penggugah pemikiran dan perenungan di hati orang-orang muslim tentang siapa sih yang menciptakan Dia dan tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah.
Teman-teman, jika langit dan bumi saja yang begitu indahnya adalah salah satu dari ciptaannya, maka betapa besar keagungannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat ditebak dan tidak dibatasi oleh hukum manapun dan oleh siapapun, karena kekuasaannya adalah kekuasaan zat yang tidak ada sesuatu pun yang dapat meniru dia. Dia maha mendengar dan dia maha melihat. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang darinya semua wujud ini berasal. Wujud langit, wujud bumi, wujud kita manusia. Dan pada akhirnya, perenungan tentang awal mula penciptaan ini akan menyeret kita pada perasaan yang semakin mengesahkan Allah dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iman kita semakin naik, pada saat itu seluruh togut, hawa nafsu, syaitan akan luruh dengan sendirinya, akan lenyap dengan sendirinya dari diri kita. Bagaimana bisa itu terjadi? Itulah risalah Islam yang mudah dan sederhana. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada akhir pembahasan. Mohon maaf bila ada kesalahan, teman-teman bisa langsung koreksi di kolom komentar ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.